Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat karunia-Nya kita bisa kembali melaksanakan kuliah online meskipun belum bertatap muka ya. Kita kembali melalui file PDF dan nanti teman-teman akan mencoba menyimpulkan bahasan materi kita via rekaman video audio ya. Semoga selalu sehat walafiat teman-teman semuanya. Jadi apa yang kita bahas kali ini adalah tentang suatu konsep pelayanan publik. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya bahwa konsep negara kesejahteraan ini bisa terwujud karena di dalamnya terdapat suatu pelaksanaan pelayanan publik. Dari pelaksanaan tersebut harus mempunyai ciri-ciri ataupun bentuk bahwa pelayanan publik itu telah dilaksanakan. Pada slide kedua file PPT itu pernah Bapak bahas sebelumnya. Konsep negara kesejahteraan itu ibaratnya suatu wadah di mana terdapat berbagai macam unsur yang bisa mewujudkan konsep negara kesejahteraan. Salah satunya adalah pelaksanaan pelayanan publik atau public service. Nah, ketika pelayanan publik ini bisa dilakukan, jadi negara ini kan pada dasarnya wajib melayani setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga otomatis konsep negara kesejahteraan yang akan dituju itu harus melaksanakan pelayanan publik. Nah, konsep pelayanan publik ini dilakukan pada berbagai macam sektor ya, yang mendasar bagi kehidupan manusia. Nanti kita akan bisa lihat bagaimana apa saja yang menaungi kewajiban negara dalam hal pelayanan publik. Selain itu pun sebagai dasar hukum pelaksanaan pelayanan publik, maka tentu sebagai ranah hukum administrasi negara perlu adanya peraturan perundang-undangan sebagai acuan pelaksanaan pelayanan publik. Maka pelayanan publik tersebut dituangkan ke dalam suatu undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Ini merupakan suatu amanat Undang-Undang Dasar 1945 juga ya, yang mana di sana banyak sekali disebutkan bahwa rakyat itu adalah hal yang harus disejahterakan. Bagaimana konsep negara kesejahteraan ini merupakan suatu konsep yang akan dituju dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga berbagai macam amanat undang-undang dasar ya, dari pasal 5, pasal 18, pasal 20 dan masih banyak pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu
sebagai landasan yuridis untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, ini sebagai bahan kajian kita bahwa latar belakang kenapa adanya pelayanan publik itu harus bisa optimal atau berkualitas ya. Dalam slide ke berapa nih? 4 ya. Ada latar belakang. Pertama adalah kesejahteraan rakyat atau KESRA dan penanggulangan kemiskinan ya, NANKIS, ditentukan oleh kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Artinya upaya dalam mengatasi suatu kemiskinan, bagaimana kesejahteraan, tentu ini adalah tolak ukurnya dilihat apakah pelayanan atau kinerja publik ini bisa dilakukan. Ketika seorang aparatur itu bekerja dalam menjalankan tugasnya, maka dia harus melihat dan mengkaji apakah pelayanan publik yang dia lakukan sudah optimal atau belum. Kemudian latar belakang selanjutnya adalah negara wajib melayani tiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Jelas, ini tugas pemerintah ya, sebagai penyelenggara dan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan harus bisa menjamin hak dan kewajiban dasar warga negara. Itu tentu tugas yang tidak mudah juga gitu. Karena pemerintah di sini selain dia sebagai yang memegang kekuasaan, dia juga harus berperan sebagai rakyat, yang mana tidak hanya dirinya yang harus sejahtera, tapi semua rakyat yang mungkin dia pandang sebagai bukan pemerintah gitu ya, atau yang biasanya kalau dalam pemerintahan itu ada oposisi gitu. Nah, jadi ketika pemerintah itu memandang oposisi adalah peranan untuk penyeimbang kekuasaan, maka jangan sampai pelayanan publik itu memandang hal tersebut gitu. Tidak ada oposisi dalam hal pelayanan publik. Siapapun rakyat statusnya oposisi maupun koalisi, dia adalah rakyat yang harus mendapatkan hak dan kebutuhan dasar yang dipenuhi pemerintah. Kemudian, kepercayaan masyarakat pada pemerintah dibangun dengan pemenuhan harapan dan tuntutan peningkatan pelayanan publik dari seluruh warga negara dan penduduk. Itulah yang bisa dijadikan kekuatan ya, trust atau kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Artinya ketika pemerintah ini sebagai penyelenggaraan yang mempunyai tugas legal ya, rakyat harus memberikan kepercayaannya. Jangan sampai rakyat justru menganggap pemerintah itu tidak becus ya, atau tidak bisa menjalankan fungsinya. Itu khawatirnya bisa terjadi chaos ya, bisa terjadi kekacauan karena rakyat sudah tidak percaya lagi dengan tugas yang dijalankan pemerintah. Nah, itu karena resiko konsep negara demokrasi, artinya segala hal penentu kebijakan pemerintahan harus diperhatikan atau harus memperhatikan bagaimana respon rakyat ya. Jika rakyat menghendaki adanya
kebijakan yang lebih ingin pro rakyat, maka mau tidak mau pemerintah harus bisa menurutinya gitu. Misalnya kemarin ketika ada kebijakan tentang investasi dalam industri minuman beralkohol, kita ketahui melalui peraturan pemerintah nomor berapa ya? Bapak juga lupa nomornya. Yang pasti PP yang terbaru ya, itu tentang pemerintah memberikan izin investasi asing dalam membangun industri minuman beralkohol. Nah, artinya seolah-olah pemerintah itu melegalkan minuman beralkohol. Nah, pandangan masyarakat umum melihat ini berlaku di seluruh rakyat, di seluruh Indonesia. Nah, sehingga bermunculan social movement ya, gerakan-gerakan campaign untuk menolak peraturan pemerintah tersebut, karena minuman beralkohol kita ketahui bersama dampaknya lebih banyak negatif. Nah, dan akhirnya karena banyak yang protes, banyak yang kontra, rakyat Indonesia mayoritas menghendaki pencabutan peraturan tersebut, maka Presiden ternyata mencabut ya lampiran peraturan tersebut. Karena sebetulnya dijelaskan dalam peraturan itu, investasi industri minuman beralkoholnya hanya diperuntukkan di wilayah tertentu ya, di Bali, di NTT, sama di Sulawesi Utara, kalau salah di Manado. Itu sudah menjadi pertimbangan yang sangat komprehensif sebetulnya, karena di 3 wilayah itu minuman beralkohol beredar sangat luas ya. Tidak sama dengan daerah-daerah lainnya seperti di Jawa Barat khususnya. Kalau di daerah Bali, NTT, ya teman-teman ke sana jangan heran, pinggir-pinggir jalan itu banyak yang mereka secara bebas ya memperdagangkan minuman beralkohol. Ya, kalau di Bandung mungkin kalau di pinggir-pinggir jalan kita bisa lihat pedagang jualannya kopi susu ya, atau minuman boba gitu, minuman Thai tea. Kalau di Bali jangan kaget, di sana pinggir-pinggir jalan minumannya ya jualannya jualan arak, jualan anggur merah ya, Amer ya, karena di sana memang regulasinya sudah berbeda berdasarkan peraturan daerahnya yang melegalkan ada perdagangan minuman beralkohol. Nah, itulah yang membuat bahwa kepercayaan masyarakat ya, atau trust dari rakyat itu harus bisa dibangun, sehingga ketika seluruh atau mayoritas rakyat tidak menghendaki suatu regulasi, ya pemerintah harus bisa mengikutinya ya. Tak heran kalau pemerintah memaksakan kehendak regulasi itu ya, jangan kaget nanti berbondong-bondong rakyat memboikot, atau rakyat melakukan demo besar-besaran seperti yang terjadi di beberapa negara ya. Itu adalah sebagai bukti demokrasi memang berperan atau diperankan sebagian besar oleh kekuasaan rakyat. Dan latar belakang terakhir adalah norma hukum yang harus mengatur secara tegas hak dan kewajiban tiap warga negara, serta tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan publik. Itulah yang menjadi poin tugas hukum administrasi negara, bagaimana norma-norma hukum, regulasi yang ada harus dibuat supaya jangan sampai adanya ketidaktahuan aturan, adanya tumpang tindih tugas dan kewenangan, yang mana tiap rakyat, tiap daerah, tiap pemerintah baik pusat dan daerah
tugasnya masing-masing bisa dijalankan sesuai dengan seharusnya, ya. Kita pelajari bersama hierarki aturan perundang-undangan dari atas, ya, dari yang paling tinggi hingga yang paling bawah, gitu kan. Itu adalah sebagai kajian kita, analisis bersama agar kita pahami bahwa regulasi yang ada itu ada tingkatannya, bagaimana cakupannya, ya, itu harus sesuai dengan peruntukannya, ya. Bagaimana regulasi dari mulai TAP MPR, undang-undang, Perpu, lalu apalagi PP, ya, Perpres, sampai ke peraturan daerah, Perda, provinsi, kabupaten dan kota, itu dibuat untuk bisa menjamin adanya keteraturan, ya, tertib administrasi yang bisa dilakukan oleh masing-masing aparatur. Kita ketahui juga bahwa pelayanan publik ini diselenggarakan atau dijalankan untuk untuk kesejahteraan rakyat. Nah, itulah yang menjadi esensi, ya, pendahuluan dan latar belakang dalam pelaksanaan pelayanan publik bagi pemerintah.